bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Lampaui batas, terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Terus kita kejar, raih bintang. Lagi Mbak, donatnya Mbak. Kan nggak mau. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang Jangan
Harus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Harus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar. Harus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Kehilangan kesabaran karena website lemot? Saatnya beralih ke WordPress hosting dengan performa stabil dari Niaga Hoster. Dipercaya lebih dari 800.000 pelanggan di seluruh Indonesia, WordPress hosting hadirkan berbagai fitur canggih untuk mempermudah kelola website Anda. Mulai dari Lightspeed Enterprise dan WordPress Accelerator yang bantu optimalkan kecepatan website, WordPress Management dengan fitur lengkap dan tampilan yang ramah pemula, serta weekly scan dari Immunify 360 untuk cegah serangan malware dan virus ke website. Masih kurang? Customer support kami hadir 24 jam. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita.
Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Ini webinar yang ketiga, seri ketiga kalau dalam Dapur Kreasi Guru. Tetapi sudah lagi belajar juga Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan webinar yang ke-7 gitu. Sepanjang tahun 2023. Bapak Ibu, salam kenal. Saya Natalia Julana Surya. Di sini saya selaku moderator mendampingi Pak Giarno sebagai narasumber yang luar biasa. Beliau saya kenal itu di grup Orbit Merdeka. Gitu. Dan saya banyak banget belajar dari beliau, dari ilmu-ilmunya, walaupun logonya adalah Gurundeso, tapi kapasitasnya luar biasa dengan teknologi dan IT-nya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengajak beliau untuk belajar gitu, bagaimana Pak De kalau belajarnya ayo kita bareng-bareng gitu. Artinya kita sama-sama supaya teman-teman juga yang ingin tahu asiknya dengan chat GPT dapat berkumpul di sini bersama Pak De Giarno. Bapak Ibu, sebelum kita mulai dulu kegiatan kita pada kali ini, kita buka dulu dengan doa. Bapak Ibu, kita berdoa dengan sesuai keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu kita nyanyikan dahulu karena kita adalah NKRI Harga Mati. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silahkan duduk dalam kondisi tegak. Sebentar, lagunya saya ganti dulu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Saat ini kita masih dalam kondisi filenya tidak saya tutup deh. Kurikulum Merdeka menjadi topik yang kita karena kita tahu Kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2023 sampai 2024 itu diharapkan semua sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Hari ini mungkin Bapak Ibu juga sudah menyaksikan Festival Kurikulum Merdeka, di mana kita dapat melihat bahwa peserta didik dan guru-guru hebat yang luar biasa dengan segala kreativitasnya itu tidak berhenti bergerak, dan itu selalu menginspirasi saya Bapak Ibu dan ingin seperti teman-teman yang lain di luar sana yang luar biasa. Di sini saya juga sangat-sangat melihat Pak De Giarno itu sebagai inspirasi.
Bapak Ibu, sebelum kita mulai nih kegiatannya, mungkin saya ingin Bapak Ibu untuk menulis sedikit di chat ini. Jika Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu bisa menuliskan dengan angka 1. Jika Bapak Ibu masih agak ngantuk-ngantuk dikit atau misalkan agak lelah baru pulang, itu Bapak Ibu boleh menuliskan selain siap 1, suasana hati Bapak Ibu boleh dituliskan di chat. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Febri, Pak Fendi, Bu Andin, Pak Supra, Pak Arjun, Bu Wuri, Pak Aan, Pak Eko, Bu Dwi, Bu Ya, Bu Neng. Oke, dalam kondisi sudah siap sedia. Berarti Pak Giarno nanti juga akan lebih semangat lagi. Bapak Ibu, sedikit sebelum kita mulai. Untuk JPT ini kalau misalnya secara sederhana nih, kalau pemahaman aku gitu ya, judulnya chat. Tapi chatnya yang seperti apa gitu nanti kita akan tahu dari Pak Giarno. Nah, kalau kita bicara tentang chat itu kan berarti kita bicara tentang kita akan berhubungan dengan orang lain. Kita akan bertanya dengan orang lain gitu. Berarti kalau kita sudah chat orang itu berarti kita ada butuh, ada sesuatu, ada perlu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mau mulai kegiatan pada malam hari ini, saya sedikit ingin mengajak Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu, di sini ada sedikit gitu ya, pertanyaan mudah, tapi yang selalu dijawab salah. Bapak Ibu nanti boleh deh menjawab di kolom chatnya gitu ya. Nah, karena dengan aksinya kita malam ini juga, itu adalah salah satu yang katanya, kata Pak Giarno ini bisa untuk mempermudah apapun pertanyaan kita, katanya gitu ya. Dapat menyelesaikan semua masalah kita gitu. Nah, jadi ini ada sedikit, Bapak Ibu boleh menjawab nanti di kolom chat jawabannya seperti apa. Ini sebenarnya pertanyaannya mudah, tapi kadangkala karena kita terburu-buru Bapak Ibu, kita hanya melihat fokus dari pertanyaan akhir, tapi kita tanpa ada seperti apa ya, oh sedikit gitu, mengingat atau berpikirnya. Pertanyaan yang pertama, lampu apa yang ada di persimpangan jalan Bapak Ibu? Silahkan di chat. Oke, saya geser Bapak Ibu ya biar bisa terlihat teman-teman yang ada yang menjawab di chat. Lampu jalan, Bu Aprina. Pak Heri kok nomor 1? Lampu lalu lintas. Lampu jalan, Bu Eka. Melu wae. Melu wae, lampu merah, traffic light, lampu penerangan jalan. Oke. Apakah benar Bapak Ibu jawabannya? Ini dalam versi ini ya Bapak Ibu. Jawabnya pasti ada lampu merah, lampu penerangan jalan, katanya lampu lalu lintas. Sedangkan adanya yang lampu warna merah, kuning, dan hijau. Jangan marahin saya ya Bapak Ibu, kalau misalnya jawaban saya tidak sama dengan jawaban Bapak Ibu. Gitu. Yang kita lihat kan lampunya warnanya kalau muncul itu merah, kuning, dan hijau. Ban beca ada berapa Bapak Ibu? Ayo. Tiga, 4, 3. Singkat kalau dijawab, Bang Jo, Bu. Oh ya Pak Marsu, Abang Ijo ya. 3, 3, 3, 3, 3, ada 3. Oke, kita tutup lagi. Kita lihat Bapak Ibu. Jawabannya kebanyakan 3. Berarti kalau nggak ada tulisan nih, yang benar ada 6 Bapak Ibu. 3 ban dalam dan 3 ban luar. Mohon maaf lagi, jawabannya masih salah. Kawan ini. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Kenapa Bapak Ibu?
terakhir pertanyaan nih, kenapa lampu berhenti di lampu merah? Kenapa mobil di lampu merah? Nah, intip jawaban teman-teman. Karena direm takut ditilang, karena ngerem. Oke. Jawabannya takut ditilang, takut polisi, takut ditabrak. Karena direm. Mulai jawabannya yang ketiga. Bapak Ibu sudah ada nih yang jawab benar. Tadi tak intip dulu deh siapa yang jawabnya nih. Peraturannya harus berhenti. Bu Sri memang luar biasa, harus sesuai dengan aturan. Karena merah artinya berhenti. Bu Tri karena merah artinya berhenti. Tapi kalau pas giliran kita gambar warna merah, kita nggak berhenti ngelirnya. Berhentinya di, ya kan, bukan di lampunya, karena di rem. Nah, Bu Sepri sudah berhenti di rem. Kasih kesempatan kendaraan yang lain, Bu Triana. Filosofinya guru ini memberi kesempatan kepada orang lain. Sebab kalau lampu hijau pasti jalan. Oh, karena istirahat. Pak Rohadi istirahat sebentar gitu ya, supaya tidak kesenggol. Aturan, Bu Eka juga aturan. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit kita bermain tadi bahwa kadangkala dengan kata-kata yang sederhana untuk menjawab, kita harus pasti akan menjawab benar. Nah, di sini kita akan mendengarkan materi yang akan disajikan oleh narasumber yang luar biasa oleh Pak Giarno, dan materi ini akan menjawab semua masalah Bapak Ibu bagaimana dalam menghadapi pembelajaran kurikulum merdeka di tahun ajaran baru ini. Terima kasih Pak Giarno. Saya persilahkan. Suaranya belum terdengar Pak Giarno tadi. Masih di mute. Sudah? Sudah terdengar sekarang. Oke, silakan Pak Giarno. Baik. Oh iya, pakai yang satunya berarti. Baik, terima kasih. Waktunya Bu Nata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara ini, terima kasih waktunya kita belajar bareng di malam ini. Di sini tidak ada yang hebat, kita semuanya hebat. Baik, di kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk menggunakan aplikasi dari AI atau OpenAI. Produk dari OpenAI ini sebenarnya banyak. Ada 25 macam. Salah satunya yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini suatu aplikasi untuk menjawab semua pertanyaan dan permasalahan kita. Baik yang kaitannya dengan pembelajaran maupun yang berkaitan dengan kehidupan. Itu Bu Nata ada yang resign, Pak Firman. Iya, mohon izin sebentar Pak Giarno. Pak Giarno, salah satunya di silent dulu Pak Giarno, biar nggak mantul-mantul itu. Kurang jelas suaranya Pak Firman. Itu yang kan ada dua device itu, satunya di silent. Device yang satunya Pak D, yang satunya mohon di silent supaya tidak bergema. Suara terdengar? Oh, saya pakai yang satunya berarti. Sebentar. Ya. Maaf.
Sudah itu Pak, sudah. Sudah. Terdengar, Pak? Sudah. Terdengar? Sudah, Pak D. Sudah tidak bergema lagi. Tadi bergema karena ada satunya belum di silent. Saya pakai satunya yang mana ini? Terdengar, Ibu? Terdengar? Nah, jelas ini. Jelas Pak D, jelas. Ya udah, baik. Saya ganti yang satunya berarti. Baik, terima kasih Pak Firman tadi dari Tangerang tadi. Ini untuk chat GPT ini salah satu cara untuk menjembatani kita membuat atau menyusun perangkat pembelajaran khususnya untuk Merdeka Belajar ini. Nah, mungkin nanti akan saya fokuskan untuk terutama untuk guru-guru, selain untuk menjawab pertanyaan yang lain nanti bisa sambil jalan mungkin. Mungkin salah satunya kegunaan dari ChatGPT mungkin bisa share dulu Bu Anu, Bu Nata. Siap Pak D, saya share dulu. Sebenarnya cepat cara membuatnya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Dilebarkan layarnya. Cara bergabung di chat GPT OpenAI, langsung saja Bu, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti. Nah, terus boleh kita langsung masuk ke chat GPT, boleh mungkin kita langsung masuk. Silakan di-share di Bu, di chat obrolan itu tadi yang link yang sudah saya kirimkan. Boleh. Atau kita lewat di sini juga boleh. Kembali ke awal chat GPT, Bu. Terlalu cepat ini. Nah, sampai sini dulu. Mungkin bisa link yang chat GPT tadi bisa di-share di chat obrolan, Bu. Oke, siap Pak nih. Sudah saya share di obrolan. Nah, baik. Untuk Bapak Ibu yang lain bisa langsung mengikuti saja, dibuka dulu chat GPT-nya yang di-share Bu Nata di chat obrolan. Nanti langsung login atau langsung lewat sini juga bisa, kita lewat browser langsung login. Kita klik login yang di atas itu, kita klik login. Nah, setelah kita klik login, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut Bu Nata. Nah, sama ini untuk bahasa Indonesianya, langsung gabung. Terus Bu Nata. Nah, agar lebih kecepatan. Agar lebih mudah kita bergabungnya menggunakan Google saja. Boleh menggunakan Belajar ID maupun akun yang lain. Gmail juga boleh. Yahoo.co.id juga boleh. Langsung continue with Google. Kita klik. Selanjutnya Bu Nata. Nah, kemudian kita akan diarahkan kepada akun yang kita pakai. Kita klik saja. Langsung Bu. Kemudian kita disuruh untuk mengisi nama kita. Nama depan dan nama belakang. Kemudian nama sekolah. Kemudian hari ulang tahun. Baru kita klik lanjutkan. Lanjut Ibu.
Kemudian kita untuk verifikasi nomor HP karena kita akan diberikan kode nanti. Kita masukkan nomor HP baik lewat WA atau SMS. Kita isikan nomornya HP. Terus Ibu. Nah, kemudian kita ada dua pilihan, kodenya mau dikirim lewat WA atau SMS. Kita pilih salah satu, kita klik. Lanjut Ibu. Kemudian kita, supaya tidak dianggap robot, nah, supaya kita ini manusia, maka kita disuruh untuk mengisi teka-teki ini. Gampang teka-tekinya, kita klik mulai teka-teki. Lanjut Ibu. Nah, kita disuruh mengarahkan, kemudian gambar kuda ini sesuai dengan gambar tangan itu. Kalau ke bawah berarti kita putar yang sebelah kiri supaya arahnya kuda ke bawah. Terus Ibu, teka-tekinya ada 3. Nah itu, arah kudanya diputar sesuai arah tangan. Selanjutnya, nah itu, kemudian arah kudanya juga harus sesuai tangan. Kita kirimkan. Selanjutnya Ibu. Nah, apabila teka-teki kita sudah benar, maka kita akan mendapatkan kode yang dikirimkan melalui apa yang kita kehendaki tadi lewat SMS ataupun lewat WA. Setelah itu kita masukkan kodenya. Selanjutnya Ibu. Nah, kita klik lanjutkan. Kita pilih chat GPT-nya saja. Kita klik lanjut. Kita klik next. Kita klik terakhir done. Selesai. Nah, mudah. Nah, misalkan kita akan membuat apa? Mungkin masih ada yang kesulitan, silakan sebelum dilanjutkan untuk mengaktifkan aplikasi ini, silakan bertanya, nanti baru kita mencoba untuk menggunakan ChatGPT-nya. Mungkin ada yang masih kesulitan untuk aplikasinya, mengaktifkan, silakan di resign dulu. Sebelum kita berlanjut untuk menggunakannya. Monggo Bapak Ibu silakan. Jika masih ada yang belum terbuka di kolom chatnya, kita bisa langsung praktek ya Bapak Ibu. Gitu. Tadi kita lagi nagih pokoknya bahwa ini bisa menyelesaikan semua masalah kita gitu. Semua pertanyaan bisa dijawab gitu ya Pak De ya. Gitu. Iya, iya, betul. Gitu. Sudah bisa Bapak Ibu sudah langsung bisa praktek? Oke. Bu Nata boleh mencoba buka ChatGPT-nya? Oke, siap. Kita mau nanya apa, mencoba kan gitu. Oke, saya share screen. Yes. Salah. Oke. Nah. Bentar, kok hilang Pak? Kok hilang? Ini bukan yang asli ya? Oh bukan itu anu Bu, itu PTT itu. Ini PPT juga kayaknya Pak, bentar. Iya. Kemarin share screen. Di sini. Oke. Lupa. Sudah saya buka kok jadi nyarinya nanti sayangnya. Oke, di sini Pak. Oke. Ketemu? Sudah ini? Oh ya. Iya. Ya, betul. Misalkan kita mau nanya apa saja boleh, atau kita langsung ke membuat modul ajar juga boleh. Silakan mungkin Bapak Ibu, mungkin Bu Nata dulu. Oke, saya tulis apa misalkan, ini Pak? Misalkan kita kan kalau membuat modul ajar itu yang pertama setelah identitas itu kan profil siswa. Profil. Enggak, nanti dulu. Di dalam profil siswa itu kan ada 3
3 yang diminta oleh profil siswa itu, yaitu asesmen diagnostik kesiapan belajar, kemudian asesmen diagnostik minat dan bakat, kemudian asesmen diagnostik Lingkungan. kesiapan belajar. Apa namanya? Terakhir itu gaya belajar. Ya. Nah, misalkan kita mau buat tes diagnostik itu kalau nulis tangan kan lama. Nah, maka kita menggunakan ini. Mau pakai bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia sama aja. Misalkan Kita ditulis rubah, gunakan misalkan translate Indonesia. Nah, sudah. Ditulis di bawah misalkan 10 soal pilihan ganda dan kuncinya. Misalkan nanti dulu. Misalkan kalau SMA itu, Bu, pilihan ganda itu berarti dalam kurung A, B, C, D, E. Kalau pilihan gandanya harus ada A, B, C, D, E. Kalau dikasih spasi, Bu, dikasih spasi. Dikasih di spasi. koma gitu. Kalau SD itu untuk fase A, B, C itu kan. Bapak Ibu yang SD 3. boleh langsung diterapkan dengan menggunakan A, B, C. D. 2. Salah. Ya, koma. Sudah. Dan kuncinya asesmen diagnostik kesiapan belajar tentang materi pertama apa? Matematika misalkan, Bu. Bilangan berpangkat. Ini Pak De. Ya udah, tentang bilangan berpangkat. Ya, klik nih ya. Ya. Oke. 10 soal pilihan ganda A, B, C, D dan kuncinya asesmen diagnostik kesiapan belajar tentang bilangan berpangkat. Kenapa itu? Lagi belum jalan. Kok berhenti menghasilkan ya Pak De? Salah itu, coba ulang lagi, Bu. Ulang lagi. 10-nya gimana 10-nya? 10 soalnya. A, B, C, D, E-nya sudah. Pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah ya, Pak. Enggak, copy perintahnya aja, Bu. Udah ini, nih, regenerasi respon. Respon itu yang bawah diklik. Yang bawah ini loh. Sebentar Pak De. Regenerasi respon. Ya. Diklik. Lagi jalan ini, Pak De. Klik. Nah. Berhenti lagi. Apa sinyal saya ya? Bapak Ibu lanjut terus. Coba ada 10. ABCD-nya dibuang. ABCD-nya dibuang dulu. ABCD-nya dibuang. Ganti aja, Bu, ABCD-nya dihapus dulu juga. ABCD-nya saya hapus dulu nih, Pak. Bermasalah milik Ibu. Ya. Nggak mau juga dia. Delete. Pak edit dulu, Pak. Bu Natalia, punten, saya nyoba di layar yang lain, punten, bisa Bu. Ini kan saya pakai laptop ya, tapi saya buat soalnya itu nyobanya pakai komputer. Ini jalan Bu, saya sudah sampai 6 soal keluar semua. Udah keluar semua ya? Ini berarti nilainya. Ini berarti pertanyaan saya ya. Ganda asesmen diagnostik pada teks negosiasi. Nah, ini jadi punya saya di layar saya kan ini laptop, saya buatnya di komputer. Itu sudah keluar 7 soal sekarang. Berarti memang satu-satu nih kayaknya Bu punya saya harus berhenti dulu, nanti ada registrasi, restore baru balik lagi nih. Enggak, sebenarnya tidak, Bu. Sebenarnya tidak. Ya, Pak Dia. Mau 20, mau 25 saja bisa. Ini kok punya saya regenerasi terus yuk, Pak Di. Coba kalau saya yang buat ya.
Punten Bu Natali sama Pak Giarno, coba yang pelajarannya bahasa Indonesia coba atau guru-guru Coba yang dari ya, kita pendidikan tes di dasar. bahasa Indonesia ya, Yang kita ulang lagi. ya apa atau IPS Bahasanya atau apa tadi Bu Aan? 10? Sama 10 soal kelas ganda, ABCD dan kuncinya, ganda, assessment, diagnosis, teks negosiasi. ABCDE, Teks negosiasi. teks negosiasi. Sudah ini. Sama kuncinya kalau Iya. bisa, sama kuncinya. Tadi saya udah keluar Sama kuncinya juga, beserta kunci jawaban. Beserta kunci jawaban gitu aja Bu kalimatnya. Perintahnya Ya, harus jelas. Sama kuncinya beserta kunci jawaban. beserta kunci gitu ya. jawaban. Nanti kunci gambar gitu ya. Yang jelas kalau di sini suruh gambar nggak bisa. Oh gitu. 10 soal pilihan ganda ABCDE teks negosiasi disertai kunci jawaban. BCD-nya nggak perlu ditulis juga kali Bu Nata. Katanya harus ya Pak, katanya untuk dapat pilihan A0, B1, C2, DE ini loh Pak. Tapi di bawahnya kalau SD kunci langsung SD nanti kalau nggak digitu SD nanti bisa 4 pilihannya. Tapi ini tetap 4, emang 4 ya? Oh sampai E ya? Sampai E. Kalau SMA kan E Pak. Ini kayaknya sinyalku Boyo. Nah berhenti lagi kan? Beneran. Saya sepertinya sinyal Bu. Sepertinya sinyal ya. Coba tadi Bu coba tadi. Sepertinya sinyal. Bu Aan. Silakan Bu Aan. Saya stop share Bu, silakan Bu Aan. Sepertinya sinyal Bu. Kenapa? Bu Aan Sepertinya sinyal Bu. Share, makanya saya kayaknya sinyal nih punya saya nih. Bu Aan monggo. Apa-apa langsung praktek langsung. Bu, sebentar, ada yang raise hand. Oke, Bu Aan mau share screen, mau mencoba? Itu apa? Aku kan pakai 2 layar. Yang untuk nge-zoom itu pakai laptop. Untuk ngerjain latihannya, aku pakai komputer. Jadi prakteknya di komputer. Jadi kalau mau nge-share-nya harus difoto apa gimana? Saya nggak ngerti cara ngebaginya. Itu ya. Nah, ini ya rekam layar ya. Di mana ya? Bapak Ibu mungkin ada yang mau coba nih, saya ini kali sinyalnya ya kenapa saya jadi lambat banget nih. Saya nyoba Bu. Iya silakan. Monggo Pak Pratno. Langsung praktek langsung. Pak Firman bukan tadi, Pak Firman Bu. Oh Pak Firman nggih. Pak Supratno iki tulisannya. Oh Pak Firman. Iya. Pak Firman ini Jawa Timur. Pak Firman Probolinggo iki. Oh ini yang bahasa Inggris nih. Oh Pak Firman nggih. Iya Bun. Saya sinyal sepertinya. Nah, tuh Pak Firman wis metu ki. Saya ngira kayak kunci, Pak. Nah, kurang di permintaan sinyalnya luar biasa iki aku berarti ini termasuk sinyalnya harus kuat nih Bapak Ibu berarti ini. Di Lampung soalnya sinyalnya jelek. Makanya saya juga ini nggak bisa. Nih. Jalannya udah. Jalan ya Pak, jalan ya. Pak D, kita dibilang tempat Pak D itu. Udah jalannya jelek, sinyalnya jelek. Aduh. Pak Eko, ada yang mau ditanyakan?
Bukan ingin bertanya, Bu. Hanya ini tadi saya langsung coba, alhamdulillah Oke. langsung muncul ini soalnya. Heeh. Iya. Sangat menarik. Sangat menarik ya Pak. Pak Eko dari mana ini Pak? Itu kebetulan Lampung Utara. iya Oh, Lampung rekannya Pak Utara. Tiarno ini, Bu. Tuh, Pak. Pak Firman, ini lah dari Lampung Utara sinyalnya bagus loh. Saya saja yang sinyalnya ini. Oh iya. Padahal saya sebenarnya kota loh Pak Firman, saya ini kota loh. Iya. Wilayah Jawa Barat hujan. Wilayah Jawa Barat hujan ya Bu An ya. Kita ini sambil diskusi gitu ya. Sebenarnya ini bukan hanya masalah soal, misalkan kita membuat artikel juga bisa. Kita misalkan membuat artikel, kemudian misalkan kita menulis makalah, kemudian untuk mencari kajian teori, pendapat ahli dan lain sebagainya, kita juga akan lebih lancar juga, lebih bagus juga. Kita menggunakan ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari yang lain juga bisa. Nah, kan gitu. Iya, banyak contohnya bisa, Pak. Lah ya. Nah, itu jadi salah satu kelebihan dari misalkan kita sebagai guru ini misalkan terutama dituntut untuk membuat modul ajar itu untuk selama ini kan kita bingung buat gimana sih membuat asesmen diagnostik itu, terutama yang kesiapan belajar, bakat dan minat, kemudian itu yang harus dimasukkan di profil siswa itu kan bingung selama ini. Dengan adanya OpenAI ini akan memudahkan kita juga. Nggak bahaya ya Pak? Nggak bahaya tah kalau istilahnya sekarang gitu ya Bu An ya, kerennya gitu. Itu nggak bahaya tah gitu untuk anak-anak maksudnya. Ada soal ngikut dia. Karena begini Bu, sebenarnya bahaya itu tidak. Kalau saya malah sudah dari tahun semester kemarin itu anak malah saya perkenalkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk koreksi guru juga. Jadi ketika guru mengajar itu materi yang disampaikan itu benar atau tidak. Jadi anak bisa mengoreksi juga. Kemudian fokus dari mungkin kurikulum merdeka ini kan bukan ke pengetahuan, Bu. Jadi ke proses sama nanti proyeknya, keterampilan akhirnya nanti. Pengetahuan bisa diambil dari mana saja. Itu pendapat atau asumsi saya untuk kita menggunakan aplikasi-aplikasi digital ini gitu. Enggak kalau bahaya, kalau saya tidak. Mungkin yang lain silakan mungkin berpendapat. Bapak Ibu monggo kita sharing di sini. Itu Pak Firman. Tentunya mungkin pasti nggak berbahaya Bu, karena memang Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Natalia, Pak Giarno. Terkait dengan AI sekarang ini sebenarnya dalam beberapa periode ini sudah baru rame-ramenya AI, padahal terkait dengan kecerdasan buatan ini sudah lumayan lama ini. Jadi saya sempat mencoba menggali informasi di dunia maya itu, bahkan terakhir Elon Musk termasuk yang menciptakan kecerdasan buat ini. Bentar Bu, saya buka dulu. Oke, boleh share screen Pak, saya tutup punya saya enggak apa-apa. Monggo. Iya. Saya coba izin berbagi layar dulu. Tadi sebenarnya saya sempat mencoba membuka informasi terkait dengan kecerdasan buatan. Yang menarik yang terakhir disampaikan oleh Elon Musk itu bahwa kecerdasan buatan ini lebih berbahaya dibandingkan bom nuklir, Bu. Ini yang menarik, yang perlu kita kaji. Artinya kenapa demikian? Karena kalau bom nuklir biasanya menghancurkan satu wilayah gitu. Tapi kalau kecerdasan buatan ini bisa dengan perhatikan dengan teknologi yang ada, orang sudah nggak mau tanya ke orang lain, bisa tanya ke Google. Pak Google, bagaimana kondisi cuaca hari ini? Itu dia termasuk kecerdasan buatan. Dia langsung jawab. Kemudian kalau hari ini anak-anak mau tanya apa, mesin-mesin kalau diperhatikan ya, teknologi yang berkembang, banyak mesin-mesin robot yang berkembang begitu cepatnya, sehingga tenaga kerja juga mulai berkurang. Mungkin nggak suatu ketika
pendidik juga berkurang. Mungkin juga kalau pendidiknya hanya sekedar berbagi mengajar, mungkin saya yakin ini bisa berkurang. Tapi kalau mendidiknya atau membangun karakter anak, mungkin robot nggak mampu. Tapi kalau terkait dengan mengajarnya, mungkin dia lebih mampu dibandingkan kita gitu. Ini yang sempat disampaikan oleh Elon Musk terkait dengan kecerdasan buatan ini. Jadi dia menyampaikan bahwa kecerdasan buatan ini lebih berbahaya dibandingkan nuklir. Jadi kalau bom nuklir satu wilayah hancur habis dia. Tetapi kalau kecerdasan buatan dengan perkembangan teknologi, suatu ketika kalau memang hanya anak-anak butuh informasi, nggak perlu sekolah gitu loh. Tapi kalau butuh terkait dengan pendidikan karakter dan macam-macam, butuh orang lain yang bisa membimbing. Mungkin nggak suatu ketika robot itu dibuat bisa menyampaikan tentang pendidikan karakter, mungkin juga itu yang terjadi. Gitu aja tambahan saya. Terima kasih Pak Giarno, Bu Natal. Terima kasih Pak Firman. Ya, yang saya harapkan gini, kenapa saya memberi sebuah agak ketakutan, walaupun kita matematika juga banyak ya Pak Firmannya, Pak Giarno, yang ada yang kita pakai yang kalau anak-anak jawab tinggal di foto gitu. Memang kalau kita menyarankan kenapa dengan kurikulum merdeka kembali lagi ke karakternya tadi gitu, bahwa kita tetap tidak akan tergantikan jika bicara tentang karakter atau perhatian gitu. Nah, tapi tadi sebuah perubahan atau sebuah pelajar itu kalau misalnya belajar, kalau yang kayak gini nih Pak D, jadi agak lumayan nih, mudah mengikutinya gitu ya. Tinggal klik chat open-nya gitu. Nah kata Pak Fendi ya Brainly itu, saya kadang suka lupa istilahnya. Terima kasih Pak Firman. Monggo Bapak Ibu. Mungkin yang lain mungkin. J. Punten. Yang lain mungkin. Monggo Bu Aan. Ya, saya kan awal mengenal art intelligence itu kan baca buku novel Dan Brown ya, yang editors baru beliau gitu kan. Kesimpulan akhirnya sih sebenarnya tetap manusia itu adalah yang bisa membuat sebuah keputusan. Robot itu nggak punya perasaan. Jadi kita sebagai guru itu tetap bersifat bisa mengarahkan karakter anak didik. Kalau kita sesuaikan dengan konsep kurikulum merdeka yang berorientasi ke siswa, oke, pengetahuan mereka bisa mencari kemanapun sumber informasinya. Tapi yang mengarahkan, memulai dari awal, itu sepertinya dari kita. Karena kan selalu dikatakan adalah berikanlah pertanyaan pemantik. Ketika mereka sudah tahapan mentok, butuh problem solving, kan guru tetap selalu ada. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini tetap ada baik dan buruknya, begitu. Cuman ketika saya mencoba buat soal, sepertinya kita menjadi guru yang malas buat mikir. Yang saya pahami seperti itu, gitu. Biasanya kan kita, aduh ini kalau misalnya materinya tentang ini nih harusnya tahapannya dari terendah sampai ke soal yang hot, gitu. Kita mulai mikir nih, menjelaskan dulu, menyebutkan dulu, mengevaluasi, gitu kan. Jadinya saya berpikir, wah kalau begini langsung 10 soal kayaknya saya nggak mikir gitu, hanya itu aja sih. Tapi kalau saya berprinsip teknologi itu tetap tidak akan lebih baik kalau bukan kita yang mengendalikan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bu Aan. Ini juga sama dari Bu Winda, ice breaking juga lebih seru sama guru ketimbang sama AI. Tapi benar kadang-kala ketakutan itu sebenarnya bukan untuk muridnya ya Bu Aan ya, untuk diri kita yang kitanya jadinya dapat lagi nih zona nyaman gitu ya. Diajak sama Pak De Giarno untuk nulis aja gara-gara ada chat GPT. Mungkin saya pengen bikin cerita novel gitu kan, jatuh cinta, langsung pencet klik ceritanya jalan. Tapi isinya jadi lupa gitu. Sebenarnya ketakutan itu kadang-kala bukan untuk muridnya tapi untuk kitanya gitu. Dimanjakan kembali gitu. Itu yang kadang-kala kita suka lupa gitu. Nah, ternyata asiknya tapi tadi ada kendalanya nggak ya Pak De Giarno kalau misalnya ini apa yang tidak bisa dilakukan oleh chat GPT gitu? Tadi dia awal sudah saya katakan tidak bisa dilakukan di cacaan itu nggak bisa. Nanti dia akan menjawab itu, kemudian suruh gambar nggak bisa. Misalkan suruh gambar apa, tapi kalau matematika atau IPA itu rumus-rumus masih bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan gambarkan apa nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita mau soal dalam bentuk bangun ruang itu harus dalam bentuk deskripsi.
Misalkan Pak Tono mempunyai tabung diameternya berapa, nah itu. Tapi kalau digambar gitu nggak bisa. Harus semuanya dalam bentuk teks. Kelemahan guru matematika itu digambar, Pak D. Tadi berharapnya komplit. Enggak, tapi jawaban bisa. Tapi jawaban kadang dia bisa. Tapi kalau nah gitu. Iya, itulah Pak D ya, kadang sama perasaan nggak bisa. Tadi udah dijawab sama Bu Aan, kalau perasaan nggak bisa. Kalau perasaan masih milik kita manusia gitu. Iya. Terus kalau kata Bu Winda, kalau pengen kita lebih menarik lagi, ice breaking itu yang lebih seru. Kalau AI cuma duduk aja di depan laptop gitu, Bapak Ibu kan. Kalau ice ya, kalau ice breaking ya. Mungkin yang lain. Ini masih kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, kita memahami segala keteknologian gitu untuk yang Pak Giyarno yang sudah teknologinya sudah belajar lebih dulu, seperti Pak Firman ada sharing-sharing juga gitu. Selain chat GPT, mungkin ada nggak Pak Giyarno yang bisa membantu kita kembali gitu di saat punya kelemahan tadi dalam bidang gambar? Gimana kita nggak perlu gambar satu-satu gitu loh Pak, ngegaris ini terus digabung lagi. Ada. Di AI ini juga ada. Misalkan kita buat PowerPoint gitu atau PPT itu juga dengan cara AI ini ada, waktu 1 menit aja langsung PowerPoint itu langsung terbuat juga ada. Di-share Pak deh, di-share. Ya lain. Kemudian ketika kita mau membuat video, misalkan kita punya teks saja langsung jadi video juga bisa. Lewat AI juga. Tadi kan tadi awal dikatakan, AI ini memberikan fasilitas ada 25 atau 28 aplikasi yang kaitannya dengan AI. Salah satunya ya chat GPT ini. Nah gitu. Banyak. Nah gitu. Mungkin bisa Pak Di, kalau misalnya tadi yang biar bisa, kalau menari kan katanya tangan, tapi kalau misalnya untuk melihat kan mata gitu. Supaya matanya tertuju untuk ini AI lagi gitu. Kata Bu Winda, Pak Giyarno, adakah untuk guru bahasa Inggris ide pembelajaran dengan chat GPT? Ide pembelajarannya menggunakan chat GPT. Ya khusus untuk chat GPT ini kaitannya dengan pertanyaan, karena tadi kalau chat GPT itu kaitannya dengan teks. Nah, kaitannya dengan teks. Nah, gitu. Tapi kalau untuk yang lain ada, tapi namanya bukan GPT lagi, tapi tetap dengan AI. Dengan AI. Nah, pakai OpenAI semua. Tapi produk dari AI itu salah satunya ada. Contohnya tadi misalkan kita membuat PowerPoint atau presentasi tadi yang menggunakan AI ini ada. Ya kita nanti ada aplikasinya, misalkan kita akan membuat presentasi tentang bahasa Inggris, misalkan teks naratif gitu. Nanti akan muncul itu, PowerPoint atau presentasi itu akan muncul. Pertama misalkan pengertiannya, ciri-cirinya, unsurnya, terakhir ada kesimpulannya gitu. Ada langsung ada gambarnya juga ada. Mungkin karena bukan berkaitan dengan CBT ini ya, nanti di kesempatan lain. Karena kita mau bahas masalah CBT dulu kan gitu. Jadi fokus dari CBT ini teks. Nah gitu. Tapi ada satu lagi nih Pak Di, kalau misalnya saya tanya, kita kan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tetapi bagaimana kalau misalnya dia untuk menganalisis gitu? Masih susah ya? Analisa Pak? Bisa. Bisa. Coba Ibu misalkan mau nulis, mau menganalisa tentang apa, nanti akan muncul juga di situ. Kalau pertanyaannya itu kalau misalnya kita ada kasus, nah baru ada ini gitu. Jadi kita artinya kita soal itu kita jadikan satu, tempelkan ke situ, sesuai nggak pilihan gandanya gitu. Saya bisa mempermudah seperti ini. Ada lagi pertanyaan dari Bu Leni, Pak D. Misalkan kasus, tapi kalau kaitannya misalkan
Guru agama Bapak, kalau misalnya buat tulisan Arab bisa tidak ya? Dan pertanyaan lagi dari Pak Zakia. Bu Zakia Romdiani, untuk AI membuat gambar itu adalah DAL-E2. Terima kasih Ibu. Kata Pak Dik, fokuskan dulu tadi di chat GPT, tapi terima kasih banyak. Sudah disampaikan atau diberitahu. Tulisan Arab bisa nggak Pak dia tulisan Arab? Ini bisa, Bu. Tulisan Arab bisa, Bu. Bisa nggak? Oh, aku memang belum coba. Coba bisa. Tulisan Arab bisa, Bu Leni. Ngelek semua. Bisa Bu Nata, tulisan Arab bisa. Oh bisa, Ance, terima kasih. Silakan dicoba, tulis saja doa iftitah gitu Bu, doa iftitah gitu. Bacaan doa iftitah gitu. Keluar nanti Al-Qur'annya. Cuman Arabnya Arab gundul ya Pak, kayak Pak Giarno. Iya. Bisa. Nah, gitu. Arabnya Arab gundul. Mencari hadis, mencari Al-Quran gampang juga bisa. Pak De Giarno ini kayaknya cheating bentar deh. Pak Ahmad Sukri mau tanya nih untuk membuat presentasi gimana ya Pak Giarno? Halo? Agak cheating dikit ya tadi. Pak Ahmad, saya agak... Pak Ahmad Sukri bertanya, bagaimana membuat presentasi? Di kolom chat Pak D. Sinyal saya ini agak bermasalah ini. Pertanyaan dari Pak Pendi lagi, itu katanya apa bedanya dengan chat GPT Plus? Bedanya yang namanya plus itu lebih. Berarti ada, misalkan kita menggunakan form, kita mau mindahkan Google Doc ke form, itu ada namanya form builder biasa sama form builder plus. Yang jelas kapasitasnya berbeda, layanannya berbeda. Mungkin kalau yang ini kan istilahnya masih free gitu. Kalau yang plus kan pro atau bayar, mungkin kan seperti itu untuk aplikasi yang lain kan begitu. Pak Firman, monggo, raise hand. Baik, terima kasih Bu Nata, Pak Giarno. Mohon maaf saya nggak menampilkan profil saya karena khawatir jaringannya juga lemot ini. Begini Pak Giarno, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana mendaftar ke chat GPT-nya. Cuman tadi tidak dipaparkan apa yang dimaksud dengan AIS atau kecerdasan buatan itu sendiri. Yang kedua, sisi keuntungan dan kerugiannya menggunakan AI. Itu juga penting sekali supaya lebih bijak dalam menggunakan AI. Gitu. Jadi bahkan saya tadi katakan bahwa Elon Musk ngomong begitu, dia kan dari sisi tertentu kan dia diuntungkan, di sisi tertentu dia berani menyampaikan sisi negatifnya. Makanya perlu disampaikan juga apa secara real bahwa apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan buatan itu. Sebenarnya secara realita kita kan baru-baru rame ada istilah chat GPT ini, padahal selama ini kita sudah menggunakan di Google itu contoh Google Translate itu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengetik sesuatu Madura sampai bahasa Cina, bahasa Jepang dan macam-macam, itu juga bagian dari kecerdasan buatan. Kemudian di Google pun juga bagian dari kecerdasan buatan. Ketika anak-anak kita itu membuka YouTube, anak-anak kita yang belum sekolah itu sudah mampu dia tinggal ketik gambar gitu. Saya sampai terkagum-kagum bahwa betapa hebat teknologi. Tapi di sisi lain perlu bijak dalam mensikapi sebuah teknologi, itu yang perlu kita lakukan. Kembali lagi bahwa kurikulum merdeka juga arahnya ke sana, merdeka yang bertanggung jawab, bukan merdeka yang tidak terkontrol. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon tanggapannya Pak Giarno, Bu Natal. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Firman. Monggo Pak D. Apa? Kalau kata Pak Fendi ini, ChatGPT digunakan untuk YouTuber mencari bahan, mempermudah gitu. Nah, mungkin seperti tadi pertanyaan yang saya lontarkan ya Bapak Ibu, kadangkala ada apa? Ada yang pertanyaan benar gitu menurut kita, tapi ternyata salah. Sambil menunggu Pak D ini kembali lagi ngelaknya, ini Pak D nggak kedengeran. Silakan Pak Ahmad Sukri, mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo. Ya, terima kasih Bu Natalia. Dan ini untuk Pak Gierno kembali, saya tadi tidak ikut dari awal. Apa nanti Pak D bisa minta apa namanya materinya yang hari ini, karena saya tadi dari yang ngajar haji dulu, jadi nggak bisa ikut itu. Tadi saya bertanya itu, saya itu hanya ingin meramaikan aja untuk membuat presentasi gimana ya itu, karena saya belum nggak ngikutin dari awal. Demikian Pak D. Kayak saya dapat undangan dari beliau ini tadi. Ya, itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sukri. Nanti kita bergabung di komunitas, materinya akan kami share di komunitas belajar Dapur Kreasi Guru. Monggo Pak D, sudah kembali? Halo? Pak Gierno? Atas pertanyaan dari Pak Firman, keuntungan dan kekurangannya di saat kita menggunakan produk AI. Halo, Pak D. Ya, sebentar. Oke. Segala sesuatu itu tinggal kita menyikapinya. Hal yang baik belum tentu menguntungkan dan hal yang buruk juga belum tentu merugikan. Termasuk perkembangan teknologi ini. Terima kasih tadi dari Pak Firman tadi ya. Sebenarnya dari AI ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, itu tinggal kita menyikapinya saja kan. Kalau kita masa bodoh terhadap kegiatan ya Lihat di sini. Mungkin AI ini bisa meninabubukan kita, tapi kalau memang sikap positif kita untuk menyikapi AI ini, insya Allah ya kita bisa menjadikan AI ini modal untuk kita berpikir dan berkreativitas ke depan yang lebih baik. Begitu Bu Nata. Oke, terima kasih Pak De Giarno. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada yang bisa sharing, adakah pengalaman yang sudah menggunakan AI gitu? Atau sama-sama baru seperti saya ini, baru mencoba untuk menjawab sedikit-sedikit gitu. Tapi kayaknya kalau untuk dia misalkan, berarti kalau untuk simbol kami yang integral tetap nggak bisa ya Pak Giarno ya? Gitu. Jadi untuk beberapa ini jatuhnya kalau yang namanya chat berarti dengan posisi kita menggunakan bahasanya sama seperti kita chat WA, berarti ya Bapak Ibu chat WA atau SMS gitu. Tadi yang seperti kata Pak Firman juga dikatakan kita harus ada bukan ini ya, sharing atau saringannya gitu. Bisa memilih mana yang diuntungkan, mana yang tidak. Dan kembali lagi tadi untuk AI juga kita bisa menggunakannya ke Canva kata Bu Feti. Membuat bahan presentasi bisa menggunakan iTome. Betul. Nah, kadangkala di kita itu dengan kemudahan juga Bapak Ibu suka tidak mau lepas dari zona nyaman. Kembali lagi yang kata Pak De Giarno kepada mindset dan pikirannya dari kita masing-masing. Karena sharingnya di saat ini ada beberapa guru yang kalau misalnya mengatakan bahwa membuat modul ajar itu adalah untuk kata-kata tadi yang kata Pak De Giarno bahwa dia harus mengarang pertanyaan apa sih pemantik, pertanyaan pemantik itu yang biasanya susah ya Pak De ya, gitu. Pertanyaan pemantik itu kita kadang-kadang mau mancingnya seperti apa gitu, kita mau milih ini materinya. Cuman ada beberapa pertanyaan mungkin itu tadi yang dipermudah, tapi mungkin kalau kami yang di matematika atau yang misalkan di SMA,
harus menggunakan selain chat GPT walaupun sudah dibantu dengan AI tadi. Gitu. Bapak Ibu monggo silahkan di-sharing jika yang sudah ada yang misalkan ini bercerita. Karena kita berbagi praktik baik Bapak Ibu supaya teman-teman yang memang belum mengikuti kurikulum Merdeka itu lebih semangat lagi. Tidak ada keraguan. Apalagi kalau tadi sudah menonton festival kurikulum Merdeka yang sangat luar biasa. Peserta didik yang sudah terinspirasi, teman-teman guru yang luar biasa yang cerita praktik baik kurikulum Merdekanya terpilih. Pak Firman melu orang? Aku melu tapi ra kepilih. Tapi udah suatu apa ya, kebahagiaan bisa ikut memeriahkan gitu. Bisa bercerita. Monggo Bapak Ibu. Mungkin nambah sedikit lagi Bu Nata. Bu Nata. Ini kaitannya Bu Nata. Saya Bu Nata. Oke, siap Ade, monggo silahkan. Terutama manfaat AI ini ketika menyusun modul ajar tadi kan sudah dikatakan di awal bahwa kita membuat asesmen itu kan selama ini kan agak bingung gitu ya, agak ribet kayak angka dan lain sebagainya. Untuk menyusun pertanyaan-pertanyaannya itu kan agak sulit gitu, terutama untuk yang misalkan gaya belajar itu. Karena dengan adanya AI ini akan memudahkan kita ketika membuat asesmen diagnostik untuk gaya belajar itu, kita langsung menuliskan saja misalkan 10. Tapi kalau untuk minat dan bakat sama gaya belajar itu nggak perlu kunci itu. Karena nanti kan tetap dianalisis oleh guru. Misalkan 10 pertanyaan, misalkan kaitannya dengan gaya belajar itu kan tetap guru yang menganalisis. Misalkan anak 32 itu yang auditori berapa, yang kemudian yang visual berapa, kemudian yang kinestetik berapa. Tapi untuk menyusun soalnya itu kan selama ini kita mengalami kendala. Dengan adanya GPT OpenAI ini kita akan mudah. Ini pengalaman saya ketika menyusun modul ajar. Termasuk minat dan bakat. Dengan adanya OpenAI ini kita juga mudah ketika membuat soal-soal atau pertanyaan itu kan gitu. Kalau untuk yang kesiapan belajar ini ya samalah mungkin yang dulu itu seperti pretest lah, hampir sama kan gitu. Demikian ini mungkin tambahan yang kaitannya ChatGPT dengan OpenAI ini kaitannya dengan pembuatan modul ajar untuk mengisi profil siswa yang bagian pertama kan gitu. Demikian Bu Nata. Terima kasih Pak Digiarno nih, Pak Ahmad Sukri, monggo silakan jika ingin ada yang ditanyakan atau berbagi. Halo Pak Ahmad. Pak Ahmad raise hand. Sudah tadi Bu itu. Oh ya, karena Bapak belum diturunkan karena belum Iya, lelah. belum saya turunkan. Oke. Silakan Bapak Ibu, monggo. Ternyata dari sini saya tahu, saya pikir dengan Nambah dikit Bu Natal. silakan monggo Pak Firman. Baik, terima kasih Bu Natal. Saya mencoba tadi itu mencari dimensi profil pelajar Pancasila di ChatGPT, tapi dia tidak bisa menyampaikan apui namanya kecerdasan buatan itu kan ada namanya data yang dimasukkan atau data yang disiapkan, sehingga tidak semua hal yang kita inginkan ada di situ. Apalagi terkait dengan P5 itu kan baru muncul istilah P5 itu baru muncul beberapa periode ini, sehingga hal-hal tertentu dia tidak muncul. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa ketika tidak ada yang diinginkan dengan hal itu. Tetapi sekali lagi semua berproses mestinya. Jadi namanya kecerdasan buatan itu kembali lagi bahwa dia butuh data konkret yang dia punya, kemudian dia menyampaikan. Kalau datanya nggak ada, dia pasti menyampaikan juga bahwa hal itu tidak dia ketahui. Gitu gambarnya Bu Nata. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Saya berarti kembali lagi bahwa AI sudah tadi Pak Giarno sudah menerapkannya, bahwa kecerdasan
intelektual atau kecerdasan teknologi tetap kembali lagi dari isi yang kita berikan, begitu ya Pak Firman ya. Tetap lagi bahwa robot juga buatan manusia gitu. Jika sudah mengisikan hasilnya atau misalkan ada sesuai dengan pertanyaan yang sudah dialami dari yang pembuat si robot tadi itu, maka diisikan ke dalam. Itu sama dengan di saat kita membuka Bapak Ibu dengan PMM. Mungkin PMM bisa kita dapatkan ini adalah sebagai buku saku kita atau sumber kita gitu. Nah, di saat kita tidak ada, oh bahan yang saya cari tidak ada, Bapak Ibu bisa berperan menjadi kontributor dari bahan bacaan atau bahan sumber belajar RPP. Mungkin maksud Pak Firman juga hampir sama tadi, bahwa AI bisa digunakan yang ChatGPT, tapi tidak 100% gitu. Jadi bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita dapat mengalihkan gitu ya, kamu mengalihkan duniaku gitu, PMM mengalihkan duniaku gitu. Jadinya ikut serta di dalamnya menjadi kontributor, mengisi supaya robot PMM-nya bisa dapat digunakan oleh semua teman-teman guru dimanapun berada dengan seluruh bidangnya jika misal masih belum ada gitu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dalam kegiatan webinar atau kegiatan sharing itu saya sangat-sangat belajar dengan Bapak Ibu. Ini saya belajar juga dari Pak Firman, Pak Giarno, dan teman-teman nih yang ada di seluruh Nusantara. Tadi saya dapat lagi saudara baru nih, ada Bu Aan, Angga, Punten kan gitu ya, dari Sunda gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu monggo di sharing lagi bagaimana ceritanya refleksi bahwa dalam 1 tahun yang lalu di saat Pak Giarno sudah menggunakan AI, itu kesulitan apa yang dihadapi dalam progresnya kita menyiapkan kurikulum Merdeka. Saya mungkin nambah, Bu. Oke, Pak De, monggo. Iya. Nambah dari Pak Firman tadi, memang GPT OpenAI ini membantu kita, tapi bukan satu-satunya yang bisa membantu kegalauan kita. Saya juga tadi pernah mencoba suruh buatin modul ajar gitu. Dia nggak kenal, belum kenal modul ajar kurikulum Merdeka, juga belum kenal dia kan gitu. Kalau ada kan saya suruh buatin semua gitu modul ajar, ternyata di GPT OpenAI ini dia belum kenal dengan modul ajar kurikulum Merdeka ini. Dia taunya modul ajar yang dulu itu, yang seperti buku itu. Bukan modul ajar seperti kita ini. Nah, begitu Bu Nata. Jadi walaupun GPT ini sebagai solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Misalnya kita galau, nggak menemukan jalan, mungkin kita lari ke sini. Tapi ketika kita masih ada jalan lain, boleh kita untuk jadi tidak kita langsung bisa, bukan? Begitu Bu. Dan terima kasih Bapak Ibu. Artinya tadi seperti yang tadi juga gitu ya. Nah, sedikit mungkin untuk kita membersamai bahwa segala sesuatu itu tetap kembali kita dengan usahanya adalah kerjasama. Kerjasama dari Bapak Ibu yang luar biasa, kerjasama dari kita yang mau terbuka, kerjasama dari kita yang mau saling sharing atau kita mau merefleksikan pembelajaran bagaimana gitu. Kadangkala kita sebagai guru hanya takut dengan administrasi kelengkapan gitu tanpa kita melihatnya. Sedikit mungkin Bapak Ibu kita sambil membangun rasa kerjasamanya. Suaranya terdengar Bapak Ibu. Kita sambil ini dulu. Bapak Ibu jangan lupa untuk absen. Di manakah posisi kita Bapak Ibu? Mana Bu? Absennya di mana Bu? Di link chat Bu, sudah saya berikan. Di link chat. J.
Di chat. Di chat Bapak Ibu. Mungkin kirim lagi Bu Nata, mungkin dia tadi nge-lag mungkin. Oke, siap. Kadangkala kita lupa di sini Bapak Ibu di mana posisi kita, gitu. Tanpa sengaja. Kita merasa kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pasti kita akan menyampaikan bahwa saya tidak sengaja, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa menghambat seseorang. Nah, ternyata ada yang iseng juga ya Bapak Ibu ya. Belum. Bentar. Tapi Terima kasih Bapak Ibu. Nah, disitulah posisi kita Bapak Ibu bahwa kita ini sedang lagi membangun yang namanya teamwork dari dunia pendidikan, gitu. Kita, gitu istilahnya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau menurut saya untuk membangun sebuah komunitas belajar itu kami juga butuh dari yang Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Apa sih yang diinginkan dari teman-teman, itu juga kami masih saling menggali dan menggali. Di saat saya merasa kekurangan saya belum mengenal yang namanya AI secara 100% gitu, saya meminta Pak Giarno untuk posisi yang lebih sederhana. Nah, jadi setelah kalau kita sudah sederhana, tadi yang kata Pak Giarno, kita mungkin akan bisa menemukan pertemuan yang besok kita mau ke PPT nanti dengan hasilnya, atau kita membuat produknya gitu. Bapak Ibu untuk daftar hadir dan feedback yang diberikan, saya sangat-sangat berterima kasih untuk kegiatan malam hari ini. Dan ada satu saya minta, mungkin sih kita kegiatannya tadi yang Bapak Ibu, memberi waktu antara jam 7 sampai jam 20 sampai 30 itu adalah memberikan waktu di saat kita bisa saling sharing. Yang paling utama adalah kita sama-sama berbagi Bapak Ibu gitu. Nah, bisa berbagi dengan Bapak Ibu, bisa saling bercerita, atau misalkan kegiatan ini berarti Bapak Ibu di sini chat GPT masih yang bagian AI yang sederhana nggak Pak D kalau misalnya kita melihat untuk levelnya, karena untuk level tingginya. Oh siap Bu Rahmi Livia, nanti saya kirim di chat ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, nah tadi yang kita bilang tadi, bahwa semua itu adalah kita butuh kerjasama. Kita harus bisa memilah, dan itu yang harus kita sampaikan juga dengan anak-anak. Teman toksik, buang. Tanpa perlu ada perkelahian gitu. Karena ya tadi, di saat menentukan antara minat dan bakat, kita juga yang harus bisa melihat. Bagaimana dari yang anak-anak kita dengan segala prosesnya yang berbeda, dengan slogan kita ini yang kata dikatakan setiap anak adalah istimewa gitu. Dan kita juga termasuk yang istimewa. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Kita meminta anak-anak untuk demokrasi. Kadang-kala kita lupa sebagai guru di saat kita dengan antar teman guru, kita lupa menerapkan apa itu demokrasi. Karena kita di saat guru nih kadang-kala nih yang junior kalah sama senior kan gitu. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya tadi kita sudah bisa menggali lagi di lingkungan bekerja kita, supaya kita menjadi teamwork yang hebat. Mungkin Pak Giarno untuk posisinya ada closing statement untuk malam ini?
Halo, Pak D. Halo, Pak Giarno? Oh iya, iya, iya. Masih di mute. Baik. Monggo Pak D. Iya. Terdengar, Bu? Mute. Terdengar Pak D? Sudah ya, Bu? Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia atas kebersamaannya di malam ini untuk belajar bareng, tetap belajar bareng sepanjang hayat. Kita tidak akan menjadi guru apabila hari itu kita tidak belajar. Apabila kita berhenti belajar, berhentilah kita saat itu menjadi seorang guru. Terima kasih Bu Nata, terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup kegiatan kita malam hari ini, kita boleh foto bersama Bapak Ibu buat kenang-kenangan. Nanti saya kirim di grup dapur kreasi guru. Monggo Bapak Ibu, ini kita ada sebentar saya galeri dulu. Oke. Ada 3 layar ya Bapak Ibu, monggo silakan agak dibuka. Biar kalau misalnya ketemu di mana-mana jalan panggil saya gitu. Ini layar pertama Bapak Ibu, silahkan gayanya boleh bebas. Oke. Sudah siap ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu, saya simpan dulu. Sayangnya belum kelihatan. Layar kedua Bapak Ibu monggo. Di sini yang layar kedua bisa saya sebutkan ada Bu Harnani, ada Bu Keke. Kalau di layar saya ya Bapak Ibu ada Pak Eko, ada Bu Rizky, ada Pak Ruhadi, ada Bu Sepri. Ada Pak Endang. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini yang di layar kedua. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan nama lengkap ya, karena nanti akan ini dikirimkan ke email Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke layar ketiga Bapak Ibu, siap-siap yang ada di layar 3. Oke, di layar 3 itu ada Bu Tuti, ada Bu Emil, ada Bu Triana. Oke, siap-siap. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita malam hari ini. Ditunggu lagi kegiatan dari Dapur Kreasi Guru. Nanti kita akan mengenal di bulan awal Juli itu bagaimana rencananya adalah menganalisis CPTP dan menjadi ATP, dan bagaimana dengan membuat produknya untuk P5, tapi sudah dalam bentuk produk, dan nanti akan diharapkan Bapak Ibu mendapatkan hasilnya, contoh dari modul dengan aktivitasnya dan segala kegiatannya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata dari saya tidak akan pernah bosan-bosan. Berilah sebuah perubahan itu, kita tidak boleh tinggal diam saja. Berilah ruang sedikit saja Bapak Ibu untuk sebuah perubahan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat malam Bapak Ibu. Salam, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat malam Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama ya Bu. Iya.